Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Agustia, mahasiswa Kesehatan Masyarakat kelas B, semester 3, Universitas Sriwijaya. Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas konsep dasar ergonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyesuaikan alat, lingkungan kerja, dan sistem kerja dengan kemampuan dan keterbatasan manusia agar manusia dapat bekerja lebih aman, nyaman, efisien, dan produktif. Tujuan utama ergonomi yaitu meningkatkan kenyamanan dan kesehatan pengguna, mengurangi kelelahan dan cedera, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Contoh sederhananya yaitu kursi kuliah yang dirancang sesuai ukuran tubuh manusia atau mahasiswa, yang disebut dengan antropometri. Agar tidak menyebabkan pegal dan postur buruk, itu adalah penerapan ergonomi. Kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja, nomos yang berarti hukum atau aturan. Jadi, secara harfiah, ergonomi berarti aturan atau hukum tentang kerja, yaitu bagaimana kerja seharusnya dilakukan agar sesuai dengan manusia. Jadi, ergonomi dikenal secara internasional hanya istilahnya yang menyesuaikan dengan bahasa masing-masing negara. Tetapi makna dan prinsipnya tetap sama, yaitu menyesuaikan pekerjaan, alat, dan lingkungan dengan manusia. Negara lain seperti Inggris, ergonomis, ilmu tentang hubungan antara manusia dan lingkungan kerjanya. Perancis atau ergonomi sama seperti ergonomi dalam bahasa Indonesia. Jerman, ergonomi diserap langsung dari bahasa Yunani, artinya sama. Spanyol, ergonomia sama dengan penyesuaian aksen bahasa. Dalam bahasa Indonesia itu ergonomi diserap dari bahasa Inggris atau Perancis tanpa perubahan besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan mesin. Pertama-tama, kita perlu memahami pentingnya desain alat dan kontrol yang intuitif. Desain yang baik akan memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan mesin. Tombol, layar, dan indikatif harus ditetapkan secara logis dan memberikan umpan balik yang jelas. Dengan demikian, pengguna dapat menggunakan alat dengan lebih efektif tanpa harus mengalami kebingungan. Selanjutnya itu ada fleksibilitas dan penyesuaian. Peralatan dan tempat kerja harus dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan. Setiap individu memiliki kebutuhan dan ukuran tubuh yang berbeda. Oleh karena itu, kursi, meja, dan peralatan lainnya harus dapat disesuaikan dengan mendukung berbagai postur dan preferensi pengguna. Hal ini akan membantu mencegah ketidaknyamanan dan cedera yang disebabkan oleh posisi kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya itu ada keseimbangan antara beban kerja dan istirahat. Keseimbangan antara beban kerja dan waktu istirahat juga merupakan aspek penting dalam ergonomi. Desain pekerjaan harus memungkinkan waktu istirahat yang memadai untuk mencegah kelelahan, dengan memberikan kesempatan untuk istirahat dan rotasi tugas. Kita dapat menjaga produktivitas dan kesehatan pekerja. Selanjutnya itu ada pertimbangan keselamatan. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keselamatan. Desain aman sangat diperlukan untuk mengurangi risiko cedera.
peralatan, dan lingkungan kerja harus dirancang dengan baik, menggunakan bahasa yang aman, dan memiliki pengaturan yang stabil. Fitur perlindungan juga sangat penting untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja. Selanjutnya itu ada penggunaan teknologi yang mendukung. Dalam era modern ini, penggunaan teknologi juga harus mendukung kebutuhan manusia. Sistem otomatis dan perangkat harus dirancang untuk memudahkan pengguna dan tidak membebani mereka dengan kompleksitas yang tidak perlu. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada evaluasi dan umpan balik. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap desain ergonomis dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Penilaian kinerja ini membantu kita mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa desain tetap relevan serta efektif dalam mendukung kebutuhan pengguna. Baiklah, demikianlah pembahasan mengenai konsep dasar ergonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, aman, dan produktif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.